Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang dimensi biologi kesehatan mental. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Elita Dwi Nuraini Sutisna. Yang kedua ada Haura Nurholiza. Yang ketiga ada Tarisa Asyadila. Dimensi biologi terdiri dari kehidupan yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit, seperti tidak cacat fisik, memerhatikan kesehatan, dan tidak membebani fisik sesuai dengan kemampuannya. Faktor biologis sangat memberi kontribusi yang besar bagi kesehatan mental. Beberapa aspek yang berpengaruhi langsung pada faktor biologis, antara lain otak, sistem endokrin, genetik, sensori, dan kondisi ibu selama hamil. Selanjutnya ada otak. Otak manusia berperan dalam mengekspresikan segenap pengalaman hidup manusia. Oleh karena itu, fungsi otak yang baik akan menyebabkan kesehatan mental yang baik pula. Sebaliknya, jika fungsi otak terganggu, menyebabkan gangguan pada kesehatan mentalnya. Berikut ada bagian-bagian otak. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Cerebrum adalah bagian otak yang paling besar. Bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu sisi kanan dan kiri. Bagian kanan memiliki peran untuk mengendalikan pergerakan tubuh pada sisi kiri, sedangkan bagian kiri berperan sebagai pengendalian gerakan tubuh pada sisi kanan. Otak besar juga merupakan sebuah proses berpikir, sumber kesadaran, penghubungan motorik dan sensorik. Yang kedua ada otak tengah, mengatur kelenjar endokrin, lobus optikus, dan pusat pendengaran. Otak tengah juga membantu merumuskan respon terhadap perubahan lingkungan yang mencakup potensi ancaman. Yang ketiga, otak kecil, mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh seperti berjalan dan memencet tombol. Otak kecil juga berperan dalam pembelajaran dan pengambilan. Yang keempat, ada sumsum lanjutan, merupakan perpanjangan dari sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan terdapat di muka otak kecil dan di bawah otak besar. Yang kelima, ada jembatan Farol, penghubung otak kecil, kanan kiri, otak bedar dengan sumsum tulang belakang. Jembatan Farol bertanggung jawab untuk mengatur ritme pernapasan, gerakan bola mata, ekspresi wajah, kandung kemih, bahkan pola tidur. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem rumit kelenjar dan organ yang menggunakan hormon untuk mengontrol dan mengordinasikan beberapa fungsi tubuh, seperti reproduksi, metabolisme, tingkat energi, tumbuh kembang, siklus tidur bangun, respon terhadap cedera, menekankan suasana hati, serta homeostatis. Kelenjar endokrin utama adalah kelenjar tiroid, hipofisis, pineal, timus, dan adrenal, serta pankreas, testis, dan ovarium. Selanjutnya ada gangguan endokrin dan kesehatan mental. Banyak contoh gangguan endokrin ataupun ketidakseimbangan hormon yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Seperti yang pertama ada kondisi tiroid, disebabkan karena ketidakseimbangan hormon tiroid. Kondisi tiroid dikaitkan dengan gejala seperti depresi, mudah tersinggung, dan kecemasan. Yang kedua ada sindrom pramenstruasi dan gangguan disforik pramenstruasi. Adalah periode perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan gejolak emosi yang signifikan. Yang ketiga ada perimenopause dan menopause. Tahapan ini ditandai dengan penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron yang terkait dengan perubahan suasana hati yang parah, depresi, dan kecemasan. Yang keempat ada depresi pasca persalinan. Perubahan hormon yang cepat selama dan setelah melahirkan dapat menyebabkan depresi pasca persalinan. Dan yang terakhir ada sindrom Cushing. Kelebihan kadar kortisol dapat menyebabkan kondisi langka yang dikenal dengan sindrom Cushing. Ialah faktor genetik yang berkontribusi terhadap perkembangan gangguan mental meliputi regulasi epigenetik dan polimorfisme genetik. Yang pertama ada skizofrenia, yaitu kondisi kesehatan mental yang kemungkinan bisa diturunkan dengan adanya gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Kemudian ada gangguan bipolar, suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah depresi atau tertekan ke tinggi atau manik.
Kemudian ada gangguan depresi mayor, suatu gangguan yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas yang menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Kemudian gangguan spektrum autisme, gangguan perkembangan serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian gangguan ADHD merupakan gangguan neuropsikiatri yang mempengaruhi cara kerja otak, ditandai dengan sikap seseorang yang hiperaktif, sulit fokus, dan melakukan tindakan impulsif lainnya. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu This is short one movie ini episode mengenai as part skizofrenia. of my life. Sebelum Aku melanjutkan ke Rere, pembahasan berikutnya, terjebak di dua simak sisi terlebih hidup dahulu short yang movie mungkin ini berbeda mengenai dengan skizofrenia. kebanyakan orang. Tidak Sebelum semua bisa melanjutkan ke mengerti, pembahasan berikutnya, simak apalagi terlebih dahulu short peduli. movie ini mengenai skizofrenia. Julio, satu-satunya Sebelum orang melanjutkan yang ke pembahasan berikutnya, aku percaya simak saat terlebih ini. dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Kamu lagi ngapain? Sebelum melanjutkan ke Nunggu kamu pulang. pembahasannya, simak terlebih Oh, dahulu short aku movie bikin kamu ini minum ya. mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum Ya. melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini Oh iya, mengenai bos aku nawarin pemindahan tugas. Jadinya ke Surabaya. Kamu udah tahu? Oh gitu, Simak terlebih promosi. dahulu. Terus kamu bakal tinggal di sana dong. Terus kita LDR Sebelum dong. melanjutkan ke pembahasan Aku pikir ini waktu yang tepat. Kemanapun aku pergi termasuk ke Surabaya itu, dimanapun ada aku, ya harus ada kamu. Tapi aku nggak bisa keluar kota, Jo. Ya pasti bisa, Re. Aku pengen kamu jadi istri aku. Re, will you marry me? Of course I will. Berarti ini udah waktu yang tepat dong buat jadi aku kenal kamu. Oke, Re. skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, Hey Dad, simak terlebih how was your dahulu day? short movie ini Seperti mengenai biasa, Re. skizofrenia. Kesibukan Dedi sama bisnis aja. Sebelum Kamu masih melanjutkan tenang ke kan? pembahasan berikutnya, simak terlebih Kok Dede nanya gitu? mengenai skizofrenia. Hey Joy, is that you? Anyway Dad, kayaknya aku bakal ke Jakarta deh minggu depan. Ada yang mau aku kenalin ke Dedi. Oh itu, pastiin kamu gak salah mengenal dia dan janji gak akan nyakitin kamu. Apa kamu bisa? Pasti dia masih brengsek,
Jadi kayaknya aku kenalin nanti aja kalau aku udah di Jakarta deh. Kayak aku butuh istirahat ya, Dad. I will call you back. Okay, bye. Nek, kamu baik-baik aja kan? Pas tahu Dede kalau simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu. Jadi di mana? Aku telepon dulu ya. Sebelum melanjutkan ke pembahasan Jadi aku udah sampai. Jadi di mana? Oh, Dedi di atas. Jo? Jo? Kamu di mana, deh? Jo? skizofrenia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, simak terlebih dahulu short movie ini mengenai skizofrenia. Julia hilang. Dia cuek Julia. Re, suami lo tuh Jonathan. Julia tuh nggak pernah ada di hidup lo. Jo, kayaknya dia diculik laki-laki misterius itu ke Amerika. Berapa kali sih gue bilang sama lo, Re, Jonathan itu tinggalin lo ke Amerika. Pernikahan lo tuh semua diatur sama bokap lo cuma karena bisnis. Kamu ingat kan, Re, kondisi hidup kamu tuh 4 tahun di kondisi katatonik, kamu sadar. Aku harap sih kamu bisa untuk berjuang buat kondisi skizofrenia kamu. Selanjutnya, sensori. Proses sensori adalah proses masuknya rangsang melalui alat indera ke otak atau cerebral, kemudian kembali melalui saraf motoris dan berakhir dengan perbuatan. Proses sensoris disebut juga pengamatan, yaitu gejala mengenal benda-benda di sekitar dengan menggunakan alat indera. Sensori digunakan sebagai alat untuk menangkap seluruh stimuli dari luar. Sensori meliputi pengecapan, penciuman, perabaan, pendengaran, dan penglihatan. Gangguan pada pendengaran dan penglihatan banyak terjadi secara cacat sejak lahir. Kemudian gangguan sensori ini sangat mempengaruhi mental seseorang karena aspek sensori ini sangat penting keberadaannya dan dibutuhkan pada manusia. Lalu yang terakhir ada faktor ibu selama masa kehamilan. Wanita hamil cenderung mengalami peningkatan kecemasan yang dapat mengakibatkan pada gangguan psikologis, di antaranya kecemasan, stres, insomnia, depresi, ataupun post-traumatic stress disorder. Gangguan kesehatan psikologis selama kehamilan meningkatkan resiko pada janin, berupa perkembangan janin yang buruk, kelahiran prematur, bahkan BBLR atau bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Faktor yang mendasarinya yaitu akses pelayanan kesehatan terbatas, kurangnya dukungan sosial dari berbagai pihak, dan kekhawatiran akan keselamatan dirinya dan janin apabila tertular penyakit, serta usia ibu hamil, cakupan nutrisi ibu, obat-obatan yang dikonsumsi ibu terutama yang mengandung nikotin, terpapar radiasi saat hamil, penyakit yang diderita, stres dan komplikasi pada saat hamil maupun pada proses melahirkan. Kesehatan mental pada ibu hamil jika tidak mendapatkan penanganan yang baik akan berdampak buruk bagi ibu hamil. Stres yang dialaminya akan berdampak pada gangguan perkembangan bayinya, bahkan juga dapat membahayakan keselamatan jiwa ibu hamil. Dengan adanya dukungan sosial, sangat membantu wanita hamil dalam menghadapi stresor kehidupan mereka. Sekian materi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.